Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia, kami kelompok 3 yang terdiri dari saya Nia Fatur Rahmah dan kawan saya Lina Meliana dan Nanda Rizky Halim akan sedikit menjelaskan mengenai materi pengadilan agama dan mahkamah syariah pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, untuk materinya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Penjelasan pertama mengenai kedudukan pengadilan agama pada masa Orde Lama. Pada awal kemerdekaan atau masa Orde Lama, pengadilan agama tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini karena belum dianggap sejajarnya pengadilan agama dengan pengadilan yang lainnya, baik secara kompetensi absolut maupun relatifnya. Hingga pada akhirnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang menyatakan secara tegas bahwa peradilan agama menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, sehingga kuasi pengadilan terus berjalan. Secara formil dan legislatif, pengadilan agama diserahkan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Namun secara realistik, pengadilan agama masih bersifat lumpuh, pincang, dan tidak sempurna. Kemudian, dasar hukum pengadilan agama pada masa Orde Lama. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di Provinsi Aceh yang bertugas mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 mengatur tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar wilayah Jawa dan Madura. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Selanjutnya adalah penetapan peradilan agama pada masa Orde Lama. Pertama adalah penetapan Pemerintah Nomor 5 Strip S di tanggal 25 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang peradilan agama tercantum dalam Federal Administration Civil Branch untuk Jawa dan Madura. Tujuannya adalah untuk menghindari kemerosotan peradilan agama, mengupayakan peningkatan peradilan agama, dan memulihkan wewenang peradilan agama yang sebelumnya telah tercabut. Yang kedua adalah dikeluarkannya maklumat oleh Menteri Agama yang salah satunya adalah menentukan pengalihan hak untuk mengangkat penghulu ladrat, penghulu, dan anggota pengadilan dari tangan Presiden kepada Menteri Agama. Yang ketiga adalah tanggal 21 November 1946, disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, ruju dengan tujuan mengganti aturan Huwelijik Soehartoji S 1929 Nomor 348 Jo S 1931 Nomor 467. Verzelendense Huwelijik Sonati Ben Western. Maaf nih kalau ada salah pelafalan. Ini S tahun 1932 nomor 482 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi. Penataan pengadilan agama pada masa Orde Baru, dasar hukum dan kewenangannya. Di masa awal pemerintahan Orde Baru, tindakan pertama yang dilakukan dalam rangka penataan pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara murni berdasar pada Undang-Undang
Dasar 1945 sesuai dengan ketentuan MPRS nomor 19 /MPRS /1966 JO nomor 39 /MPRS /1968 adalah bahwa pemerintahan bersama DPR GR mengadakan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menghendaki adanya undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang baru atau penggantinya. Perubahan yuridis atau kompetensi mulai tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal-usul anak, dan izin menikah. Undang-undang ini walaupun berlaku untuk seluruh warga negara, namun memberikan porsi yang sangat besar terhadap hukum agama. Selanjutnya, pengesahan Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinilai sangat islami. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini sekaligus memberikan peran sangat besar terhadap peradilan agama. Kedudukan pengadilan agama pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedudukan pengadilan agama pada saat itu masih memerlukan pengakuan dan pengesahan dari pengadilan negeri, dan keputusan pengadilan agama harus tetap meminta pengukuhan eksekusi dari pengadilan negeri. Hal ini dapat dikatakan bahwa keputusan pengadilan agama masih di bawah pengadilan negeri. Hingga pada akhirnya, untuk mewujudkan keseragaman nama peradilan agama, pada tahun 1980 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tentang penyeragaman nama lembaga, yang dengan keputusan ini pengadilan tingkat pertama bernama Pengadilan Agama dan pengadilan tingkat banding bernama Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung yang mengawasi penyelenggaraan peradilan di tanah air ini. Eksistensi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman semakin jelas karena telah mempunyai hukum acara sendiri, melaksanakan keputusannya sendiri, mempunyai jurusita sendiri, serta mempunyai struktur perangkat yang kuat berdasarkan undang-undang. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berlaku secara yuridis formal, yakni menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan juga berlaku secara normatif, karena hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Salah satu faktornya adalah karena fleksibilitas dan elastisitasnya. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara peradilan agama pada masa Orde Lama dan peradilan agama pada masa Orde Baru. Yang pertama dari segi persamaan, peradilan agama pada masa Orde Lama dan peradilan agama pada masa Orde Baru, persamaannya terletak pada sisi kewenangannya. Antara lain yaitu memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata bagi warga negara yang beragama Islam. Antara lain yaitu seperti perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan, mut'ah, hadonah, perkara waris, wakaf, hibah, sodakoh, baitul mal, dan memutuskan perkara-perkara perceraian dan mengesahkan syarat taklid talak. Yang selanjutnya adalah perbedaan. Yang pertama, perbedaannya pada masa Orde Lama, peradilan agama tidak termasuk ke dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Pada saat itu, perkara-perkara perdata yang terkait dengan orang Islam masih menjadi wewenang dari peradilan umum.
Hal ini berbeda pada masa Orde Baru, yang mana peradilan agama sudah termasuk salah satu lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Perbedaan yang kedua, pada masa Orde Lama, peradilan agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Pasal 2 Aturan Peradilan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan pemberlakuan peraturan di setiap daerah masih belum sama atau belum seragam. Hal ini berbeda pada masa Orde Baru, di mana peradilan agama sudah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan undang-undang ini merupakan keseragaman hukum di bidang peradilan agama. Adapun perbedaan yang ketiga, pada masa Orde Lama, putusan dari peradilan agama masih belum independen atau kukuh, karena setiap putusan harus dikukuhkan oleh peradilan umum. Hal ini berbeda pada masa Orde Baru, di mana putusan peradilan agama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Perbedaan yang keempat, pada masa Orde Lama, upaya hukum dari perkara-perkara peradilan agama hanya sampai pada tingkat banding, yang dilakukan di Mahkamah Islam Tinggi dan Kerapatan Kodi Besar. Hal ini berbeda pada masa Orde Baru, yang mana upaya hukum dari perkara-perkara peradilan agama sudah sampai pada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Perma nomor 1 tahun 1977 dan SEMA nomor MA/PEM /0921/1977. Perbedaan yang kelima, pada masa Orde Lama, nama peradilan agama masih belum seragam di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang menggunakan nama pengadilan agama, ada yang menggunakan nama Mahkamah Islam, ada yang menggunakan Mahkamah Islam Tinggi, ada yang menggunakan Kerapatan Kodi, ada yang menggunakan Kerapatan Kodi Besar, ada yang menggunakan Mahkamah Syariah. Hal ini berbeda pada masa Orde Baru, yang mana nama peradilan agama sudah diseragamkan, yaitu pengadilan tingkat pertama dinamakan pengadilan agama, dan pengadilan tinggi banding bernama pengadilan tinggi agama. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1980. Mungkin cukup itu dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, kita diskusikan pada kolom yang telah disediakan oleh dosen. Apabila dalam presentasi ini kelompok kami terdapat kesalahan materi, kesalahan pelafalan, atau kesalahan yang lainnya, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.